sebenarnya komik Indonesia bagus. Oke. Nggak ada duanya, tapi yang nggak ada duanya nomor 1 doang. Nomor 1 doang. Oke. Jadi gue mau menyalahkan support komik lokal dong, tapi pada nggak tamat. Jadi kan misteri kutang berdarah. Kutang. Kaos kutang. Kutang siapa yang berdarah? Nah, Kenapa kutangnya berdarah? Baca komiknya. Wah, itu kita cetak cuma 100 eksemplar ya. 100 eksemplar. Yang beli marah semua. Iya, dipikir-pikir gue tuh baru kenal komikus Jakarta itu jalurnya dari komunitas Jogja dulu. Iya kan. Padahal gue orang Jakarta. Iya. Apa karena Halo ibu-ibu dan otaku di seluruh dunia, selamat datang di podcast Litaku episode yang kesekian kalinya. Terakhir kita ngobrol bareng, terakhir sama siapa ya? Cancil, terakhir sama Cancil ngobrolin One Piece tapi dari sisi desain. Hari ini kita ketemu sama skena juga, anak-anak skena juga tapi skena dari skena perkomikusan lokal. Dengan topik kita hari ini masih sama sih sebenarnya di Litaku kan kita ngebahas soal hidup yang berubah karena komik atau anime. Ini bukan berubah lagi ya, jadi mata pencaharian ya. Wah. Ada Mas Tamam dan Mas Raga Sukma di sini. Halo. Gue perlu kenalin ya profil lu siapa? Perlu banget. Nonton kita sepertinya belum nggak tahu sih. Kita nggak terkenal itu. Kalau ketemu lewat aja sih. Lewat aja gak ada yang minta foto ya? Enggak. Ada yang minta tanda tangan di bukunya? Minta tanda tangan paling kecamatan sih. Pas bikin KTP hilang. Iya benar. Ada Mas Tamam sama Mas Raga, mereka adalah kolaborator, kita sebutnya duet. Iya. Duet, yang satu komikus writernya, yang satunya ilustrator dan komik artisnya. Ya dua-duanya terlihat wibu tapi beliau lebih wibu kayaknya ya. Ini wibu ganteng, ini wibu wibu Arab. Wibu Salafi dong. Bisa di ini enggak? Zoom. Mereka berdua udah nerbitin beberapa komik di MNC, di Koloni, ada Jawara Sejati, ada Sayuti, Cowboy Betawi, ada yang terakhir ada Sahibul Hikayat. Itu Mas Tamam dan Mas Raga sempat ke kantor live jualan ya, kayak lagi jualan-jualan di pasar tapi jualan komik gitu kan. Dia itu ya 3 doang atau ada lagi? Insya Allah nanti ada berikutnya. Ada lagi. Yang sebelumnya? Sebelumnya sempat di Bumi Langit saya kolaborasi sama Mas Ervan Fajar, Godam Putih Hitam, Raga. Sama saya kolaborasi sama Mas Oya sama Fajar Natsutomo nerbitin Jaga Bumi. Yang film itu yang film yang lu gambar ilustrasinya apa tuh yang terakhir kita ngobrol itu apa tuh? Oh, Kodrat. Kodrat ya? Itu termasuk juga enggak? Itu jatuh ilustrator aja ya? Itu ilustrator aja Dibayar sih. sebagai ilustrator ya? Ilustrator aja itu sih. Mengawali karir sebagai kayak langsung komikus ya? Lu ngawali karir sebagai komikus atau sempat kerja normal kayak kita di sini gini? Pesilat dulu. Dulu sempat lulus jadi guru bimbel dulu. Wah iya lagi ya? Iya bener deh. Fun fact. Fun fact, jadi guru bimbel ngajar ya sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu di bimbel-bimbel. Sampai akhirnya jadi scriptwriter di studio animasi di Bandung. Jadi kalau misalnya tahu serial animasi kayak Shijuki. Warkop DKI Kartun itu gue termasuk salah satu scriptwriternya. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2017. Berapa tahun berkarya di sana? Setahunan lebih apa ya. Habis itu udah sempat ke Pionicon, jadi satu timnya Shijuki, terus baru ke Bumi Langit ketemu Raga, terus kita bikin proyek bareng berdua. Di Bumi Langit lu sebagai scriptwriter juga. Buat film. Lebih ke komik sih. Oh gitu. Komik ada scriptwriternya ya? Ada. Karena kan nggak semua orang skillnya lengkap ya. Nggak semua orang bisa nulis, nggak semua orang bisa nulis dan gambar sekaligus. Iya. Ada yang bisa nulis aja, ada yang bisa gambar aja. Ya. Jadi karena gue bisa nulis aja, jadi gue yang support teman-teman yang gambar untuk bikin komik-komik kayak Godam Putih Hitam, Shibuta dari Gua Hantu, termasuk kalau dulu di Bumi Langit itu ada semacam komik strip. Oke. Di sosmednya tuh juga gue yang ikut nulis juga di situ. Oh, gitu. Kalau Mas Raga mengawali karir sebagai ilustrator apa ya? Waktu itu di perusahaan
vector stock gitu. Vector stock. Yang kayak sekarang 123 RF, terus apa lagi ya? Gak paham. Jadi yang kita kalau kayak bikin presentasi itu dulu suka download gambar icon atau apa itu. Nah itu gue bikin aset image-nya. Anjir keren banget. Jadi sehari itu waktu itu ngejar 20 icons kalau icon. Ilustrasi itu 4. Jadi boleh pilih sehari mau ngerjain ilustrasi atau mau icon. Nah terus dari situ sempet jadi di perusahaan aplikasi bikin UI-nya, user interface-nya. Habis itu baru ke Bumi Langit. Apa yang menjuruskan? Kalau lu kayak agak beda nih ya dari dunia komik kan, lu benar-benar ilustrasi banget, gambar banget, profesional banget. Tahu-tahu terjun ke komik. Kalau Mas Tamam kan ya mirip lah ya, bisa dibilang hampir sejalur tapi beda aja dikit gitu ya. Kalau Mas Raga? Itu apa ya? Emang dari dulu sebenarnya pengennya sih ngomik ya. Oh dari dulu dari kepinginan. Cuman kan nggak tahu ya kayak karena nggak bergaul sama circle komik gitu kan ya. Sama sekali. Iya sama sekali nggak terjun ke skenanya juga. Bahkan baru datang ke Komifuro itu waktu pas diundang Gramedia yang apa Jaga Bumi. Jaga Bumi yang sebelum COVID masih di Balai Kartini. Berarti lu bukan wibu ya? Bukan. Nggak ngerti. Nggak ngerti Jepangan. Gue diajarin Jepangan sama Tamam, sama Mas Iman diajarinnya. Iya, waktu pas di Bumi Langit ketemu itu. Nah terus habis itu kalau bisa terjun ke dunia komik akhirnya? Ya Bumi Langit waktu itu lagi butuh kasir buat event. Beneran? Cocok sih dia jadi kasir ya. Orang mau beli sih kalau dia jadi kasir. Itu gara-garanya gitu. Jadi kayak enggak. Sebenarnya awalnya masuk Bumi Langit itu gara-gara Om Ginardi waktu itu anaknya Pak Ganes TH kan kerja di Bumi Langit. Terus kenal tuh kan gue sama dia gara-gara sering beli komik jadul dia di Plaza Semanggi waktu itu. Terus lagi ada lowongan nih, cobain aja tes buat coloring kalau nggak salah. Terus coloring ternyata masuk. Pas di situ Bumi Langit lagi pengen bikin project buat new generation lah. Lagi bikin Aquanus episode pendek gitu deh. Episode filler gitu. Masuk di situ. Tapi bukan jadi colorist di komik itu, jadi letterer. Letterer itu apa? Bikin balon kata sama dialog. Jadi letterer di situ. Habis dari situ nge-graphic design lah, bantuin aset visual di situ. Terus ikut mentoring sama Mas Iwan Nazif nih yang gambar ini si Buta ya? Ini nah ya ikut mentoring itu. Terus diangkat jadi apprentice itu apa tuh? Apprentice penerus murid muridnya Kang Iwan ya. Bang Iwan muridnya Mas Iwan Nazif. Terus dikasih kesempatan buat bikin Jaga Bumi buat komik pendek bukan komik pendek sih, panjang itu Jaga Bumi dulu di Facebook, buat di komik Facebook. Karena waktu itu lagi tren ya komik Facebook sempet tren banget kan, bikin tuh komik Facebook. Terus kirain nggak buat cetak kan, kayak ya udahlah dengan timeline yang mepet itu ternyata mau dicetak sama Koloni. Ngerapi-rapiin kita. Itu lucu sih. Nah terus pas lagi event, nah baru nih masuk ke intinya. Butuh kasir nih gitu. Kayak lu cocok deh jadi kasir. Jadi kasir akhirnya pas event di Comic Con. Comic Con. Gue jadi kasir tuh. Lucu banget asli, sumpah banget. Kayak wah ternyata gue cocokan jadi kasir daripada jadi komikus di Bumi Langit ya. Gramedia juga buka kasir nih, mau coba gak? Gramedia buka kasir mau coba? Wah barangnya banyak banget kalau Gramedia mah nggak hafal. Kalau ini barangnya jadi karena gue yang bikin, gue yang tahu gitu. Ini bantal yang ini gitu. Ini poster yang ini nih mah. Ya ini boneka Chibi yang ini tahu gitu. Karena asetnya kalau nggak gue yang bikin, teman-teman yang lain kan kayak ya ini mah gue yang awasin semuanya. Kan udahlah bisa gampang. Anjir jadi kasir. Ya masuk Bumi Langit duluan? Lu apa? Raga duluan. Mas Raga duluan ya? Selang berapa lama? Berapa ya? 2017 masuk tuh. Lu selama 2019. Beda 2 tahun ya. 2017 sih bener. Iya. Oh gitu. Terus kalau lu bisa sampai terjun ketemu dunia langit lagi. Bumi Langit. Kalau dulu sih sebenarnya emang gue dari kecil suka komik. Suka komik. Pas kuliah di Jogja
itu ada acara FKN Festival Komik Nasional di Jogja National Museum. Itu di situ ya udah ketemu teman-teman komikus, termasuk almarhum Pak Hasmi komikus Gundala juga ketemu di situ. Oke. Habis itu ya udah ikut apa? Dulu gue pas kuliah juga sempat jadi panitia acara-acara komik. Kalau tahu Mangga Fest dulu di Mangga Fest, UGM, ya? gue panitianya, kenalan sama teman-teman komikus, gabung ke komunitas-komunitas sama kayak Ayoga tuh editor komik juga dulu, satu komunitas juga tuh dulu di Jogja. Ya udah di situ ya belajar sama komikus-komikus yang senior kayak Mas Kurnia Hartawinata, Mas Weta Kartika, Mas Mato, belajar sama mereka. Terus collab sama teman-teman tuh bikin komik-komik indie di acara komik festival komik fotokopian, acara pasar komik Bandung, Popcorn dan lain-lain. Sampai ya itu sih sampai akhirnya ketika lulus jadi scriptwriter di studio animasi itu. Terus ada kabar nih lowongan di Bumi Langit ditawarin sama Mas Is Yuniarto waktu itu kan. Oh, langsung ditawarin orang dalam. Soalnya dulu gue tuh LO-nya Mas Is. Oh gitu. Di Mangga Fest kan gue LO-nya Mas Is, udah kenal. Aktif ya Bun nih. Iya, aktif banget. Aktif banget. Nah, kalau ini kan aktif nih bener jalurnya ya. Jalurnya cocok bener. Jalurnya cocok bener. Jadi kayak ibaratnya udah kenal, udah sebelumnya udah berkarya juga, udah tahu portofolionya, ya udah diajakin gabung. Gabung terus collab pertama sama Mas Ervan Fajar, Godang Putih Hitam. Terus ketemu Raga nih, kita ngobrol-ngobrol, ternyata sama-sama orang Betawi. Saya orang Betawi Ponggung band, ini Betawi Kemayoran. Gimana kalau kita bikin komik Betawi aja? Wah, nampaknya kayak seru tuh kan. Nah, Seru. iya. Kayaknya bakal ditunggu-tunggu tuh sama orang. Makanya. Tapi ditunggu-tunggu ya? Wah, alhamdulillah sih. Ya Alhamdulillah. bangsa 1000 eksemplar mah laku. Cek aja tuh sama Ayoga laporan penjualannya. Oh iya, datanya dipegang dia udah ya. Jadi Udah rapalan royalti belum dia? royalti udah. Alhamdulillah. Jadi ya udah bikin Jawara Sejati. Bikin Jawara Sejati. Jawara Sejati yang Nah. action Betawi bisa bikin horor nggak? Bisa bikin. Bisa. Iya, Nanti kita bahas komiknya nanti lebih kita dalam ya. bahas. Jadi itu sih awal karirnya jadi komikus. Ini bagus nih jalurnya nih. Saya tadinya pengen gini. Iya kan? Pengennya gini, kenal sama temen-temen Binus banyak komik gitu. komik-komik, Iya, anak padahal komik. banyak. Iya banyak. Binus. Cuman nggak tahu kenapa gue kuliah pulang kali ya. Oh, Kadang tuh gue juga kayaknya tuh susah buat ketemu jalurnya dulu tuh. Iya. Kayak misalkan Mas Tama atau Ayoga gitu kan dia Iya. kayak mungkin senang tahu-tahu ke yoga kan lebih nggak jelas lagi jurusannya kan. emang Amikom dia malah. Nggak ada komiknya kan dia kan. Amikom apa itu? Itu apa sih? Kayak Teknik gitu. informatika gitu. Teknik informatika gitu oh. dah, iya. Jauh ya. Janggal lagi. Tapi dia kayak tahu tuh, oh nih ada komunitas ini, ada jalur ke sini masuk. Namun kalau kalau sama gue mirip nih, nggak tahu ada komunitas itu, nggak tahu ada orang-orang kumpul skena-skenaan gitu. Iya. Jadi kayak, ya udah. Mungkin kalau di Jakarta memang agak tertutup kali ya. Kalau di Iya Jakarta ya. Bisa jadi. Karena kalau misalnya Jogja, Bandung, Malang itu komunitasnya emang ada kayak kumpul rutin. Jadi kalau ada orang baru datang disambut. Oh, guyup banget ya. Enak ya. Tanya-tanya. Jadi kayak dulu bikin komik indie juga dulu mikirnya bukan penjualan. Kayak kita bikin komik yang bagus gimana caranya? Itu rapat bukan rapat sih, kayak diskusinya itu bisa sebulanan sendiri itu. Sebulanan lebih diskusi doang, belum mulai bikin. Ngerancang-rancang apa. Makanya dulu komik indie itu jadi kayak idealisnya yang ditekanin gitu loh. Perkara laku enggaknya ntar dulu dah. Tapi setelah lulus kuliah kan kayaknya harus laku deh. Langsung ya udah realistis nggak ya. boleh nggak laku kayaknya kalau udah lulus. Capek gitu bikin komik. Iya, Parah, capek banget. bikin komik. Capek bikin komik. Gila, Gitu lu dah. ketemu tuh komunitasnya. Gue waktu nyari komunitas ketemu di lapangan Banteng komunitas musang sama biawak. Nggak ketemu. Kenapa komunitas Ini komunitas musang nih. Iya, komunitas Masisan musang. komunitas musang. Iya, musang. ketemu musang gede-gede gitu kayak lucu banget, musang bulan bisa sampai 3 ubin gedenya. Kacau banget. Itu komunitas sapu-sapu gitu kan nih. Ketemunya komunitas cupang, ketemunya kayak nyari. Ciliwung ya. Iya, gue nyari komunitas komik gak ketemu. Gue Sebenarnya kalau nyari komunitas cupang ada sebenarnya ilustrator. ada ya. Rio Sabda jago dia, tapi dia cupang mainnya kalau di Oh luar. iya juga Iya juga ya. Jadi kayak
terselubung ya. Iya. Gue ngeliatnya pas dia lagi main cupang gitu. Iya, dipikir-pikir gue tuh baru kenal komikus Jakarta itu jalurnya dari komunitas Jogja dulu. Iya kan. Padahal gue orang Jakarta. Iya. Apa karena di Jakarta udah bukan terkenal ya, udah gede dengan industrinya kali ya. Jadi nggak banyak komunitas yang bangun dari bawah, tapi udah ada industri gedenya nih. Sebenarnya kalau komunitas ada, tapi mungkin apa ya, yang tahu-tahu aja kali ya. Kayak misalnya sebenarnya dulu itu ada komunitas komik sebenarnya dan cukup terbuka juga, namanya Akademi Samali. Dulu yang ngasuh Mas Beng Rahadian. Sekarang kan beliau dosen ya di IKJ. Beliau itu sebenarnya terbuka juga, cuma nggak tahu ya, mungkin karena Jakarta itu Gede. terlalu gede kan. Terlalu gede kali Kalau ya. Jogja sama Bandung kan segitu-segitu aja ya. Iya. Ngumpulnya udah pasti di situ ya. Sementara karena Jakarta mungkin terlalu besar, jadi kayak yang tahu-tahu aja. Iya. Kayak gue sendiri baru kenal Mas Beng, tahu Akademi Samali setelah gue di Jogja. Jadi muter gitu ke Jogja dulu baru tahu, baru tuh ngerti yang di Jakarta gimana. Gitu. Berarti ini saatnya lu sebagai orang Betawi Capek. Bikin paguyuban gitu ya. Tiba-tiba. Iya, nyari komikus di Jakarta mirip-mirip sama nyari asasin jadinya. Sindikat gitu. Sindikat ya. Meskipun biasanya rata-rata kalau Jakarta ini sih Binus, IKJ itu biasanya. Apa gue kurang gaul kali ya? Nggak tahu. Iya, kurang. udah lah dia. Iya, jamnya padahal dari minus Yang loh. penting sekarang udah punya komik ya. Iya. Jalurnya masih balik lagi. Iya, Balik lagi. Betul. Kalau udah rezeki mah nggak bakal kemana. Iya. Emang kalau dicita-citain katanya gitu Betul. ya. Katanya. Katanya sih. Iya. Mas Tamam sebagai wibu ya kan, berarti kan, gue gitu banget ya nge-straight-nya ya, sebagai wibu ya. Ibu nggak ya? Kan lu emang dari dulu udah punya cita-cita sebagai untuk bikin komik dan segala macam. Berarti kan ada pondasinya nih. Waduh. Iya kan, kayaknya kan lu demen juga baca komik ya. Ceker ayam berarti Wow. fondasinya. Bisa juga biar bangunannya bagus bisa. Wah. Jadi lu dari dulu emang udah terbiasa baca Iya. komik. Kalau gue dulu mungkin ini ya, karena dari kecil itu sama nyokap biasanya waktu kecil tiap Sabtu atau Minggu emang dibawa ke ini Gramedia Jameson dulu. Oh, Meruya. Meruya. Sekarang kan ya. udah Innalillahi tuh. Udah hilang tuh. Iya. Dulu tuh gue sering dibawa tuh Sabtu Minggu beli apa? Buku-buku binatang, dongeng-dongeng, Tirek-tirek gitu ya. Tirek, buku citah. Buku cita. Oh iya. Orang-orang dulu gak ada yang tahu citah, taunya Iya. macan. Macan aja pokoknya. Gak ada yang tahu citah tuh dulu tuh, gue doang tahu tuh citah. Sampai ketemu komiknya ini nih, Kung Fu Takeshi Boy. Uemazawa, Kung Fu Boy. Apa dia kan sama dulu dia ini apprentice-nya guru Yosen. Oh. Belajar kungfu permuk tulang. Iya. Lawan beruang, lawan apa segala macam. Ini awal mulanya nih Kung Fu Boy. Tuh ya udah dari Di situ situ tertarik lah. Tertarik. Cuman namanya anak kecil kan beli komiknya jarang-jarang ya, susah ya. Bener. Harus ulangannya bagus dulu lah baru dibeliin komik. Bener. Harus ranking dulu lah beli komik. Bener. Makanya dulu gue pinter bukan karena emang rajin, tapi karena gue pengen minta dibeliin komik. Oh, aduh. Kung Fu Boy itu lu umur berapa lu? Umur gue dulu 5 apa 6 tahun gitu. Heeh. Ya TK sih dulu. Pokoknya Udah sebelum ngerti ya baca Kung Fu Boy ya? ya alhamdulillah pinter. Jadi ya tuh, jadi ya dari komik Kung Fu Boy, terus juga kan dulu di TV kan banyak anime. Anime ya. Pokoknya kayaknya kayak anak angkatan 90-an itu memang tontonannya sudah pasti anime sih. Iya. Sore-sore nonton di dulu kan TV7 banyak ya. TV7, RCTI. RCTI, SCTV. Mm-mm. Termasuk Kung Fu Boy, Dragon Ball, Ya. Doraemon dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi ya itu sih kayaknya keren nih bikin. Dulu sih nggak kepikiran jadi komikus ya. Kepikirannya seneng baca komik aja. Apa yang bikin beda ketika dibeliin komik Cita, komik buku T-Rex tadi dan kawan-kawannya dengan tiba-tiba baca komik jadi suka banget, apa bedanya? Kalau Cita sama T-Rex itu kan binatang. Kung Fu Boy ada sih ini si monyetnya. kita cuman apa ya, kayak kita melihat ada makhluk lain selain kita. Oke. Sementara ketika baca Kung Fu Boy, gue melihat ada anak laki-laki yang belajar latihan buat jadi kuat, buat jadi sesuatu yang apa ya, dia cita-citakan lah. Sehingga mungkin itu yang bikin anak-anak dulu itu relate. Mungkin kayak kalau kan ada orang baca Naruto misalnya, kan Naruto dulu kan
kayak cupu di Iya. sekolahnya diremehin segala macam. Aku pengen jadi lurah Konoha gitu. Kepala desa lurah ya. Iya lurah, bener Terus dia orang jadi kades. kayak wah dia bisa Iya. jadi Pak Kades setelah berjuang melawan siluman dan bekerja sama dengan makhluk gaib. Iya. Musyrik tuh Naruto tuh. Musrik. Astaga. Maksudnya ya kalau kita dulu lihat ada anak laki-laki yang seumuran berjuang keras tuh jadi ikut termotivasi gitu. Oh Iya, gitu, iya. ada rasa itunya. Ada rasa itunya jadi kita ada kayak relate lah lihat ada anak seumuran yang ikut berjuang. Iya, Naruto- apalagi genrenya dulu begitu semua ya. Iya Naruto, Luffy, Luffy, Dragon Ball pun juga Dragon sama. Ball waktu Gokunya masih kecil ya. Iya. Sekarang udah kongkong tuh dia punya cucu. Iya, benar. Walaupun tetap muda aja Tetap gayanya. muda. Ya benar. tuntutan industri kayaknya itu. Harus ganteng boleh ya. Iya kalau di sini kan kongkong capek ya. Ah. Berarti dari dulu udah baca action, berarti kebanyakan lah ya. Iya, ya komik-komik anak laki-laki ya Komik saat itu. laki-laki. Ah. Tapi kalau dari semua genre sampai sekarang, yang paling lo demen genre apa sebenarnya? Hmm, Paling cocok lah, nggak demen Paling kali ya, cocok, paling ah. cocok. mungkin seiring ini ya usia kali ya. Kalau dulu sih pasti ya shonen action gitu. Iya. Kalau sekarang kan lebih seneng yang nyantai-nyantai kali ya. Kayak apa? Takagi itu yang sehari-hari kirim sehari-hari atau apa tuh? Free Ren. Freelance juga nyantai. Iya, nyantai. Sama ini yang komikus badannya gede tapi blow on. Wow. Nozaki. Nah, Oh, Nozaki. Nozaki. Itu happy banget tuh bacanya itu. Komik Alex ya, iya. Heeh. Kayaknya ya mungkin ini kali ya. Kalau action kan emang moodnya harus naik terus Ya, gitu. ya. Sementara kalau Nozaki kan kita nggak pakai mikir juga ketawa gitu. Bener. Heeh. Iya sih, gue juga sekarang gue juga dulu mungkin demen Naruto, demen One Piece apa segala macam. Sekarang sih juga tetap demen. Tetap teman. Tapi begitu gue ketemu kayak Solanin, Yang santai-santai. Solanin kayaknya depresi deh. iya sih bener Iya. juga sih. Gue baca Solanin mempertanyakan hidup. Wes. Anjing hidup berat. Ternyata kita tidak semua orang bisa mencapai cita-cita. Ada yang mati tabrak yang Ya, listrik. spoiler. Oh ya, komik lama itu. Iya, komik lama. Gue ketemu monster. Ini Oh. komik ya, bukan anime. Kalau Iya. anime kan beda lagi lah treatmentnya. Kalau komik gue jadinya senengnya begitu gue Gue malah. habis baca monster, pala gue pusing. Seru sih. Seru. Tuh Naoki Urasawa kayak, wah hidup ini kayaknya kejam ya. Dokter Tenma kan niatnya baik. Tapi kok Dokter Tenma jadi salah. Ya. Iya, gitu. Ya itu gue jadi gitu. Goodbye Eri. misalkan. Goodbye Eri. Kayak gitu-gitu gue. Oh nih ternyata komik tuh gak Macam-macam. melulu. Iya macam-macam dan gak melulu yang soal berantem. Enggak. Ada juga drama-drama, slice of life, iya Slice bener of juga. life. Kalau Mas Raga, lu mungkin gak tau dulunya lu baca komik gak dulunya? Baca. Ada dulu juga baca komik gimana? Baca. Awal-awal baca komik itu Lucky Luke, Tintin, Mickey Mouse gitu-gitu kan. Oh, udah beda genre Iya. nih, beda genre nih ya. Terus Udah beda aliran nih. superheroan Iya. Amerika lah, Superman, Batman gitu-gitu ya. Terus pertama kali dikasih manga itu terus kayak nyobain baca dan merhatiin banget gambarnya Tani Kamen, Waduh, itu gua gak tau lagi judul terbitan apa tuh. Alex. Zaman dulu. Tahun berapa? Tahun berapa ya? 96 apa 97 gitu ya, something. Umur Gambar lu berapa berarti ya? kayak nemu di ini kali, pertamaan bacaan kan nemunya ya. di Gramet Golden kalau nggak salah, Golden Truly yang di Gunung Sari dulu. Di situ. Terus udah tutup. Semua Udah karena nggak ada. tutup semua ya. Iya. Karena sama Jameson tutup. Nah, di situ tuh kayak merhatiin banget tuh. Wih, ini komik Jepang. Iya, terus kan abang gue kebetulan udah baca kayak Senseiya, Iya. terus Shinmi juga dia baca kan. Komik Jepang tuh gini, hitam putih gitu. Oh, terus Conan dia juga baca kan. Nah, begitu kayak tante gua, abang gua cerita Conan, oh iya seru tuh Conan. Tau nggak yang keinget apa Conan the Barbarian-nya Arnold sama gua. Jadi kayak gak nyambung. Udah beda aliran Iya, bener Conan tuh kuat ya, keren. Apaan nih lagi ceritain Conan yang mana nih? Iya, orang Conan yang lain nih. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, akhirnya apa ya? Sadar-sadarnya melek-meleknya kayak anime Jepangan yang bener-bener gitu ya. Maksudnya kan kalau kayak yang kayak Doraemon atau Shinchan gitu kan, itu kan kayak yang umum banget ya. Iya. Yang
pas banget nge-spawn anime, komik atau manga gitu pas Rurouni Kenshin sih. Oke. Pas tayang Samurai X di TV. SCTV kan Iya. ya. Heeh. Nah di situ tuh kayak oh ini gini ya, terus udah langsung mulai nyari komiknya. Waktu itu komiknya terbitannya yang Alex yang pas udah lawan Enishi tuh. Gue bacanya langsung pas di situ. Karena kan dia panjang banget ya jilidnya, kayak udah pas baca di situ tuh. Terus ngeliat garisnya, wah ternyata kalau di manganya tuh lebih ini ya, garisnya intens ya, di kayak ada dinamisnya gitu ya, tebal tipisnya apanya kan beda banget tuh sama produksian anime yang cepet gitu. Akhirnya mulai dari situ kayak oh ternyata apa ya, kualitasnya si komik ini tetap lebih apa ya, bisa dinikmati banget lah dari segi keseniannya gitu ya. Maksudnya kayak deep banget, intuit, kayak kita bisa ngerasain langsung goresannya banget gitu. Anjir gue gak expect sih dia baca Tintin dan kawan-kawan ya. Iya dulu bacanya Iya sih. gitu-gitu. Biasanya sih orang ketemunya antara Eropa dulu atau Jepang dulu ya. Iya gitu Iya sih, gue dulu benar. ketemunya apa dulu? Kayaknya gue juga ketemunya Eropa dulu deh kalau nggak salah. Pasti tuh sih kayaknya. kayak Biasanya zaman kalau kecil. dibeliin bobo sih, Iya. kan bobo dari Belanda ya. Iya. Heeh. Pasti alirnya Eropa sih. Eropa akhirnya. dulu ya awalnya ya. Heeh. Tapi itu lu mempengaruhi lu ke gaya gambar nggak? Sebenarnya ya, dan lagi dicoba di judul baru yang lagi dibuat. Yang manga ini? Maksudnya aragam yang gaya manga. manga maksudnya? Oh yang manga. Kalau yang Nggak yang tahu manga dua-duanya. Maksudnya dari dua itu mempengaruhi ke gaya gambar lu nggak? Kita kan mempengaruhi. Jadi gitu ya. nah pas mulai ngomik itu kan Hmm. harus terbitnya yang Jawara Sejati nih, Ya. yang pas di sama Koloni. Ya. Jadi gue kayak sama Tamam apa ya, kayak referensi buat ini apa ya, buat ngasah. Jadi kayak karena kebanyakan kan gambar gue stylenya US dulu ya kan. Kayak oh iya gue harus remind lagi nih kan, remind lagi. Jadi baca-baca, kebetulan waktu itu lagi terbit One Punch Man kan, lagi rame banget. Nah gue baca itu, jadi kayak adegan intensnya Jawara Sejati apa semuanya gue ya referensi dari One Punch Man gitu. Gue ambil ya, Dan berubah stylenya susah dong nggak? enggak sih, kayak lebih kayak apa ya, lebih kayak belajar aja. Belajar ulang lagi, nginget-nginget lagi lah, kayak nginget-nginget lagi, kayak ibaratnya Tamam pernah riset tentang apa nih, baca buku, dia nginget-nginget lagi nih, oh dulu gue pernah baca buku ini gitu, kayak gitu sih. Kalau udah bakat susah ya kayaknya ya. Semua dikasih aja bisa ya. Kalau gue bukan ini sih, kalau misalnya orang percaya soal bakat, biasanya orang kayak ternyata gue nggak bakat, akhirnya nggak ada usaha. Benar. Kalau gue tipe yang sebenarnya orang punya basic buat melakukan macam-macam, cuma mungkin bakal ada unggulan di sebelah mana. Tapi untuk lu ketemu itu lu harus nyoba dulu. Keren. Pantes lu jadi guru bimbel dulu ya. Iya. Memotivasi muridnya banget ya. Memotivasi muridnya banget. Murid jadi nggak ngedon gitu ya, kayak wah saya Kamu sebenarnya bisa. Cuman kayaknya salah jurusan aja sih. Benar. Ya gitu sih. Tapi apa? Gimana? Ya itu sih kayak Raga mungkin baru ketahuan bakatnya setelah dia latihan berkali-kali. Setelah dia nyoba, setelah dia ini apa? Latihan nyoba apa gaya gambar bermacam-macam. Kalau dia nggak latihan, nggak nyoba, dia nggak tahu kalau itu bakatnya dia. Jadi Cuman kalau sebagai komikus perlu nggak kita dulu punya pengetahuan atau punya ilmu soal komik atau punya pengalaman baca soal komik, atau sebenarnya nggak harus baca komik, misalkan baca buku aja tapi pengen jadi komikus gitu sebenarnya bisa, atau dari nonton anime atau mau jadi komikus tanpa ada basic baca komik itu bisa nggak menurut lo? Kalau harus atau enggak sebenarnya kan nggak ada keharusan. Tapi kalau orang, gue nggak bisa ngebayang ya orang nggak pernah baca komik tapi kayaknya pengen bikin komik deh. Pasti kan biasanya ini ya orang terpengaruh sama sesuatu yang pernah dia lihat atau dia nikmati. Ya. Umumnya orang-orang di sekitar gue yang jadi komikus pasti di masa lalunya punya komik favorit. Ya. Biasanya. Itu yang bikin dia yang jadi motivasinya dia gitu. Kayak mungkin Mas Is Yuniarto, dia senang banget sama komik wayang. Senang banget sama komik wayang, komik-komiknya Pak Kosasi. benar. Pak Kosasi, terus siapa lagi ya komik-komik wayang zaman dulu tuh. Nah, cuman karena Mas Is itu juga mengkonsumsi pop kultur Jepang, kalau misalnya komik wayangnya ini gaya gambarnya sama kayak yang zaman dulu, anak sekarang mungkin nggak baca. Karena tuh dia menyesuaikan dengan gaya gambar yang anak-anak sekarang bisa nikmatin. Makanya lahirlah Garudayana,
Grand Legend Ramayana. Jadi kalau ditanya harus atau enggak tahu. Tapi umumnya orang-orang yang sekarang jadi komikus itu punya komik-komik yang menginspirasi dia. Oke. Paham. Benar-benar. Contohnya lu komik yang menginspirasi lu adalah Yang pasti Kung Fu Boy ya. Kung Fu Boy. Itu menginspirasi banget. Terus dulu ada komik lokal Oke. karyanya Pak Eka Wardana. Judulnya tuh Sinbad. Oke. Jadi dia tuh sudah dari cerita 1001 malam kan. Oke. Gue Sama- tahu lagi tuh. Sama dia dibikin lokal-lokal banget. Iya. Jadi kayak misalnya mau berantem Bismillah dulu. Terus Atau- lucu-lucunya iya, ada ya. lucu-lucunya ada. Jinnya Terus kentut ya apa kan? mau nimpuk siluman pakai mantranya mantra bahasa Sunda gitu-gitu. Jadi iya. gue kayak wah seru banget, ternyata komik bisa kayak gini ya. Kan Iya. kalau komik terjemahan kan ada aturan baku penerjemahan harus seperti apa. Ya. Sementara kalau komik lokal kan biasanya suka ada idealisme atau sisi lokalitas komikusnya yang dikeluarin. Karena itu yang gue kayak oh ternyata bisa tuh kayak begini komik. Jadi kayak ada kayak dulu kayaknya pengen deh bisa bikin komik. Dulu waktu masih kecil mikirnya gitu. Bahkan gue sampai kuliah sebenarnya pun tidak ada bayangan bakal jadi komikus. Dulu waktu gue kuliah bayangan gue adalah oke, selama gue kuliah di Jogja, gue kenal sama banyak komikus, gue ikut komunitas, seenggaknya ini untuk mengisi masa muda gue dulu gitu mikirnya. Jadi misalnya ketika gue dewasa, terus gue harus bekerja entah di kantor apa yang gue di dalam kubik gitu, terus gue sore-sore gue bakal nangis mengingat masa muda yang menyenangkan. Kenapa sekarang hidup kayak gini gitu. Seenggaknya gue punya kenangan masa muda yang bagus. Parah lu. Tapi ternyata alhamdulillahnya karena ketika waktu masih gue kuliah, gue berkomunitasnya mungkin lumayan kenceng ya. Ya. Karena berkomunitas lumayan kenceng, kenalan, membangun jejaring, malah dipercaya jadi scriptwriter. Jadi ternyata malah karirnya malah nyambung. Dan alhamdulillah gue nggak perlu nangis tiap sore lah seperti yang dibayangkan gue waktu masih kuliah. Bayangannya udah jauh banget ya. Bayangan lu jauh juga sih. Kan kalau dulu kan orang mikir kan kayak kuliah kerja berangkat pagi Iya. di Korporat kubik, ya. di kubik gitu di gedung-gedung yang nggak tahu berapa lantai isinya. Terus kayak wah kayak gitu bayangan gua waktu dulu tuh kerja tuh kayak gitu. Ternyata kita bisa jadi komikus. Ternyata itu sebuah pekerjaan juga ya. Pekerjaan juga, cuma setelahnya lebih happy lah. Itu bayangan lu waktu kuliah kan tentang masa dewasa kayak gitu. Dulu gue waktu masih kecil kebayang kalau gue udah gede kayak Jeki kerjanya berantem mulu. Ari Wibowo tau gak? Kayak Tahu wah, kan, di gue harus bisa berantem nih, ntar di jalanan banyak preman gitu. Gue masih kecil tuh bayangan Ari gue kayak Wibowo gitu. masih gondrong ya? Ari Wibowo gondrong saat. Terus ada Marcelo Refran juga. Yoi, tendangan balik mulu kan saat gitu ya. Sama Dede Yusuf. Iya, sama Dede Yusuf jalan makin membara. Gue kebayangnya gue udah gede kayak gitu loh padahal. Abis Jeki cewek Iya, Jacqueline juga tuh dulu tuh serial kan berantem mulu ya. Jadi gue kebayang, wah, gue tuh udah gede tuh nanti bakal banyak lawan preman kayak gini di jalanan nih. Gue bayangannya gitu, nggak taunya apa, bayar cicilan. Ya, Iya lagi cicilan. kayaknya lebih berat mending lawan preman ya Iya, bener makanya gue langsung kayak, kok katro pas udah gede ternyata ya gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau lu Mas Raga apa komik yang menginspirasi lu biar lu kuat? Ini Masuk Bumi Langit diajakin collab sama Tamam juga di sini. Wih, komik yang menginspirasi banget deh. Maksudnya yang dari kecil banget. Enggak harus dari kecil ya Nggak kayaknya harus ya. dari kecil ya. Ketemu di dewasa pun juga mungkin ketemu bisa di aja ya. dewasa. Super Sons Super Sons, gue di belum pernah DC denger tuh. Comics. Oh, DC Comics malah Anaknya ya. Batman Anaknya sama Batman sama Superman. Superman. Namanya Super Sun ya? Super Sons. Jadi Batman sama istrinya Talia al Ghul punya anak Damian Wayne jadi Oke. Robin. Oke. Clark Kent sama Lois Lane punya anak jadi Jonathan Kent. Oke. Nah, jadi Superboy. Mereka berdua tuh di situ bertualang. Wah, seru banget. Yang gambar Jorge Jimenez waktu itu. Stylenya manga US. Jadi kan gabung ketemu di tengah tuh. Iya. Di saat gue lagi pengen belajar manga dari temen-temen, terus background gue di komik US, ketemu banget tuh style di tengah. Gue baca itu gue langsung kayak bisa nih gue nih komik kayaknya gitu. Anjir keren juga. Iya. Ih, boleh sih keren. Iya, gue kayak gitu. Kalau kayak zaman dulu juga ada kan orang-orang Jepang yang
kerja di DC misalnya. Iya. Kalau pernah tahu Teen Titans, animasinya tayang tuh di TV7 kan yang bikin Glenn Murakami. Glenn Oh iya ya? Murakami. Orang Jepang. Itu Jepang tuh. Oh. Itu juga nemu juga tuh stylenya tuh. Cuman kan animated banget ya ininya. Ini kalau si Jorge Jimenez tuh bikinnya lebih dinamis lagi. Karena Gokil. iya pas ketemu di tengah gitu gue langsung gue harus coba sini. Gue harus Anjing, cobain. Hmm. Terus ya udah pas dikasih kesempatan buat sama Tamam ketemu gitu buat bikin salah satu komik yang judulnya apa? Misteri. Oh, sebelum bikin Jawara Sejati, Sayuti Cowboy Betawi, Sayboleka itu kan komiknya yang kita punya ini banget ya, punya tujuan. Punya tujuan, Wah, bener. Betawi. Sebelum kita bikin satu komik indie kayak seru-seruan aja, eksperimen banget, judulnya Misteri Kutang Berdarah. Kutang. Kaos kutang. Kutang siapa yang berdarah? Nah, Kenapa kutangnya berdarah? Baca komiknya. Wah, itu kita cetak cuma 100 eksemplar ya. 100 eksemplar. Yang beli marah semua. Yang beli nge-DM gitu, ancu gitu langsung pada. Jadi kita covernya kalau tahu ada komik Si Buta judulnya ini Banjir Darah Pantai Sanur. Nah, Itu kan si Buta lagi gendong cewek dari apa? Perompak ya, dari para perompak, perampok bener. gitu. Pokoknya serius banget covernya tuh. Apa auranya kebakar-kebakar. Wah, api. Dalamnya warnanya. dunia persilatan, endingnya baru dijelas. Kita sebenarnya nggak bohong, kita jelasin kenapa kutang yang berdarah. Nah. Cuman mungkin tidak seperti ekspektasi para pembaca pada umumnya, karena kita eksperimen ya. Pas tahu kenapa kutang yang berdarah, pada kesel semua. Mungkin ada yang dibanting atau dirobek kali itu komik pas lagi baca. Kenapa berdarah? Cerita aja kali ya. Iya cerita komik aja, lama udah ini. lama ini cerita Jadi aja. gue sama Raga di Bumi Langit itu kan di ruang kerja di TV tuh ada TV tuh di ruang kerjanya. Siang-siang nayangin film Jampang. Kita bukannya kerja, kita nonton Jampang, lagi di setel ya kita nonton. Kita lihat ada adegan Jampang ngebacok Belanda lagi lompat. Belandanya jatuh, darahnya ngocor ke bawah. Banjir apa kayak hujan darah gitu kan. Tapi wah, itu kalau darahnya netes ke dalam rumah kena kutang lucu kali ya. Nah, Gitu doang sebenarnya. Iya, Cuman itu. depannya kita bikin wah kayak serius ya. serius Ada banget. pembalasan dendam. Sampai gue Wah. dikasih nih gak baca komik Kenji. Nih Kenji, ini latihannya si Gape jagoannya kayak Kenji gini nih. Wow, gue baca. Serius banget pokoknya buat pembahasan dendam. Serius banget. Ternyata cuman perkara darah netes ke kutang. Itulah kenapa kutangnya berdarah. Itu Yang beli pada marah semua. waduh marah semua. 32 halaman. Banyak lagi ya. Jadi 30 halamannya tuh kayak ngebahas tentang pembahasan dendam. 2 halaman terakhir tuh darahnya netes ke kutang. Udah habis gitu doang. Ceritanya cuma begitu doang ya. Asli. Misteri kutang berdarah, gue cuma menjawab kenapa kutangnya berdarah. Ih, nggak salah. Bener. Nggak salah. Bener. Nah itu eksperimen. Pertama Eksperimen. kali gue kayak bisa kali ya coba-coba stylenya Jorge Jimenez dengan angle, gesture gitu ya, sama arsiran dry brush. Jadi dia kalau ngarsir di komiknya itu iya pakai dry brush gitu. Oke. Ketemu lagi ada di Procreate tuh di iPad brushnya namanya Reed namanya. Nah gue pakai itu. Kepikiran sulit jadi komikus satu karena gue nggak bisa gambar. Gue pikir tuh jadi komikus tuh ya dengan bermodalkan pengetahuan baca komik dan lain-lainnya, mengerti cerita, plot twist sama segala macam. Pas ngelihat komik kayak ini mah gue nggak bisa nih bikinnya, gue nggak bisa gambar. Soalnya kan gue yang gue pahami dulu tuh komik itu yang bikin satu orang doang. Dia udah bikin cerita, dia mana gambar juga, dia bikin balon lah segala macam. Itu kan bocil dulu pikiran gue begitu tuh. Jadi nggak kepikiran deh gue kayaknya bisa bikin komik. Kecuali pas ketemu novel baru beda cerita. Novel satu orang bikin bisa gitu kan. Bahkan Sweta aja bikin komik, bikin novel. Iya kan. Ternyata gue baru ketemu cerita. Ternyata komikus itu banyak banget dalam satu judul tuh bisa ngerjain mungkin bisa beberapa orang. Dan rela gue ketemu kalian kayak oh bisa begitu ya. Satu bikin cerita, satu ngegambar. Itu gue kaget juga sih, gokil juga sih. Kayak lu berani lu tidak menggambar, lu nggak menggambar karena nggak bisa gambar atau Dulu ya tuh yang tadi gue bilang, orangnya tuh baru bisa tahu bakatnya apa setelah nyoba. Gue tuh bertahun-tahun belajar gambar sebenarnya. dulu nyoba ya? Dulu gue nyoba belajar gambar nggak bisa. Jadi progres tuh nggak kayak orang lain setahun latihan bisa bagus. Gue kayak nggak ada perkembangan berarti gitu loh. Makanya gue pikir
Jadilah daripada gua udah tahu kalau gua nggak berbakat menggambar, ya udah gua mantepin di bagian yang emang gua jago aja. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Ibaratnya daripada gua maksain diri harus bikin komik sendirian tapi terlunta-lunta, mending gua kerja sama orang lain terus kita maju bareng. Tapi lu ada di momen kayak gue nggak bisa gambar, gue kayak nggak bisa deh bikin komik. Ada di momen itu nggak? Sempat ada. Cuman ya alhamdulillahnya sih karena gua ada di komunitas. Iya. Dan di situ ibaratnya kita udah berteman, saling tahu satu sama lain. Kayak gua nggak bisa nih nulis cerita, mau nggak mam lu yang nulisin ceritanya? Oh ya boleh. Jadi kita collab. Jadi itu yang jadi portofolio gua akhirnya. Ini gue coba memposisikan nih, gue nggak bisa menggambar, gue cuma bisa menulis. Lu ada perasaan minder nggak dengan kalau komik ini kan kuat dengan gambar ya? Iya cerita juga kuat sih sebenarnya, tapi kan unsur utamanya menurut gue itu adalah gambar. Karena itu produk visual. Itu produk visual kan? Lu ada merasa minder Ada. Oke. Apalagi ketika ini sih waktu di Godam Putih Hitam ya. Itu kan gue collabnya sama Ervan Fajar. Ibaratnya itu mantep punya komikus yang jam terbangnya jauh di atas gue. Iya. Udah terkenal duluan, jam terbang di atas gue. Itu rata-rata orang kayak, wah nih Godam Putih Hitam nih komiknya Mas Ervan keren banget gambarnya. Anjing. Gue ngapain, gue berak. orang gue yang nulis cerita. Maksudnya gue kayak ini gue riset soal apa filsafat Jawa, apa Sedulur Papat Limo Pancer, terus Manunggaling Kawula Gusti. Gue susun struktur ceritanya gimana biar rapi segala macam. Gue tulis skripnya. Tapi karena komik produk visual, pada akhirnya orang akan lebih cepat notice yang langsung terlihat oleh mata. Betul. Sehingga kalaupun ada orang yang memuji ceritanya, biasanya harus baca dulu. Harus baca dulu, ngerti ceritanya, tahu kalau nulis cerita itu tidak semudah yang dikira, baru gue diapresiasi sama yang nulis. Sebagai penulis gitu. Gila berarti panjang juga ya pendalaman diri lu ya. Pendalaman diri tuh. Wah kacau. Dulu ini apa? Pernah TV berapa kali kan ke kantor Bumi Langit. Langsung, ini Mas Ervan nih komikus Godam. Gue ada di deketnya. Anjir, bisa ngerasain lagi jadi itu ya. Cuman kalau gue protes kan gue jadi kayak orang ini, jadi kayak so asik banget. So asik banget. Cuman kan gue kayak apaan sih gitu tai, kan. udahlah bodo amat lah. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya komik itu struggle penulis di bagian situ sih. Tapi ketika ada orang yang mengapresiasi lo, berarti dia ngerti komiknya. Gitu. Ya, jadi yang benar-benar demen, yang benar-benar ngerti. Iya. Kan? Iya. Cuman kalau gambar itu kan ibaratnya kayak kalau lu naksir cewek lah. Iya. Secara visual itu dia yang bikin tertarik di awal. Gue juga pun baru ngerasa kalau sebenarnya mereka tuh saling Mengisi. bergantung tuh, mengisi gambar dengan cerita tuh. Dia itu di komiknya Solanin si Inio Asano itu, semua komiknya dia kan gambarnya gimana ya, gue bilang nggak sebagus ya let's say Kung Fu Boy lah zaman dulu punya lah, atau Monster itu kan bagus banget ya, 20th Century Robots bagus banget gambarnya kan. Ini kita ngomongin manga dulu ya. Iya benar. Si itu kan gambarnya ya seadanya aja, Chainsaw Man lah itu juga seadanya juga kan, Iya gambarnya kasar kan. banget tuh. Tapi gagasan, Tapi cerita itu yang lebih kuat di situ. Kayak apa Attack on Titan kan kalau lu lihat gambarnya mungkin nggak sebagus yang lain ya. Iya. Tapi ketika ada orang dengan gagasan cerita kayak gitu, orang kayak apaan nih? Apaan nih bener. Itu Gitu. ternyata yang bisa melengkapi, dan itu terjadi dengan lo dan Mas Raga. Gitu. Dan ajaibnya apa ya? Dia kalau nulis skrip nih, misalnya ada adegan yang gini. Oke. Dia nulis, gue belum baca. Oke. Pas gue baca, gue langsung kayak, Kebayang. lah ini nih adegan yang gue harapin. Sering gitu. Oh, gitu, Sering gitu. Nah makanya kayak itu chemistry yang gak bisa Dijelasin ya. dijelasin tuh. Kadang suka kayak gitunya. Kadang gak ketemu pas ketika gue join sama penulis lain yang sebelum-sebelumnya gitu-gitu. Anjir. Keren. Gitu. Kayak iya adegannya gini. Bener pas semuanya sesuai sama ini. Tapi kalau dari sisi gambar, lu sekarang akhirnya mengadaptasi style gambar yang mana? Atau lu punya style gambar lu sendiri sekarang akhirnya? Jadi sekarang gue tergantung komiknya. Oh gitu. Iya butuhnya apa. Butuhnya apa? Iya Berarti butuhnya kayak tergantung gimana. Tamam nih, butuhnya apa? Jadi kayak Tamam bilang kayak yang ini marketnya gini nih. Oke. Wah gue langsung kayak gak mungkin dong stylenya kayak misalnya Jawara Sejati lagi atau Sahibul sama Jawara aja beda tuh. Ya kan. Terus sama Sayuti juga beda lagi. Ya kan. Nah kayak gue bedain lagi. Tapi bisa ya dibilang komikus itu adalah sebuah pekerjaan, bisa kan ya Bisa. sekarang lah ya. Bisa. Penghasilan bagus dong berarti. Gimana ya? Gua nggak sekarang gini. Setiap jalan hidup yang lu pilih itu struggle-nya beda-beda.
Anjir guru bimbel ini. Bener kan, Iya. guru bimba. Katakanlah misalnya ketika orang jadi karyawan di sebuah perusahaan, Ya. mungkin udah safe karena udah ada ibaratnya di kontrak gaji sekian, Ya. tapi KPI-nya sekian gitu. Ya. Ketika jadi komikus kan lu selain apa, kita nggak bisa ngandelin gaji bulanan. Betul. Kita juga harus ibaratnya kayak tantangannya misalnya nih komiknya kejual berapa. Ya. Atau mungkin kalau misalnya kita service misalnya kerja buat orang ngerjain, kita bisa nggak repeat order. Kita bikin harus sebaik-baiknya biar repeat order gitu. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggak, mungkin. Orang bisa jadi komikus dan punya penghasilan yang layak. Tapi gue cuma bisa nekanin struggle-nya beda sama jadi karyawan swasta atau karyawan atau jadi PNS lah. Struggle-nya beda. Dan itu kayak setiap komikus pun juga struggle-nya beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Yang webtoon beda, Ya. yang kerja service beda, yang bener. idealis beda-beda. Kalau lu Mas Raga ilustrator kan freelance-nya duitnya mantep kalau sebagai ilustrator. Mantep. Iya kan? Gue langsung jawab mantep lagi. Iya, mantep. Tapi lu menekuni akhirnya profesi komik ini. Walaupun lu mungkin masih ada freelance kali ya. Ada freelance-nya sih banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus ya nekunin ngomik ini jadi gimana ya? Ngejalanin ya untung juga spiritnya semangatnya sama Tamam ya. Kita harus produksi, jelas gini timelinenya. Jadi nggak yang gue ayo Mam ada cerita baru lagi nggak? Enggak. Atau gitu ya? Nah, atau Tamam kebalikannya, misalnya Tamam kayak nanya, "Gak, yang ini udah digambar belum?" Enggak. Oh enggak ya? Enggak Pernah sama sekali enggak gue ada yang langsung pernah ngecek nanya. drive aja. Oke. Pasti nambah. Pasti nambah. Saling percaya aja ya? Iya, saling Iya. percaya aja. Iya, pasti nambah. Wah, ini Kayak- chemistry yang bener susah dijelasin nih. Kalau nggak sehari satu, sehari dua gitu. Pokoknya sebanyak-banyaknya proyek yang lagi gua handle, pasti komik yang kita berdua sehari nambah satu halamannya. Satu Oke. halaman. Satu atau dua halaman Satu tuh atau ada. dua halaman pasti nambah. Dan nggak lu bikin target harus selesai kapan gitu, apa lu buat? Oh, buat target tuh harus Ada. ada. Soalnya Oke. kalau nggak lu buat jadi kayak ada Seenaknya. seenaknya Oke. malas-malasan. Sebenarnya mungkin yang bikin banyak orang gagal ketika collab adalah lu bener-bener menghormati partner lu nggak? Oke. Bagaimana lu memandang partner lu tuh? Kalau misal lu masih bisa ngegampangin orang, jangan harap collab itu bisa berjalan lancar. Oke. Lu harus menghargai orang lain sebagaimana lu pengen dihargai gitu. Nah itu apa yang lu Gitu. lakukan dengan Mas Raga? Karena gua nggak bisa gambar. Oke. Dan gue tau gambar itu adalah hal yang susah dan gue nggak bisa. Ya. Gue harus bikin skrip sebaik-baiknya yang bisa memaksimalkan kemampuan Raga. Raga senang misalnya adegannya gimana, actionnya kayak gimana. Kadang-kadang kita ya ketemuan ngobrol, dia senang film apa. Jadi gue kayak ngebayangin kayaknya bisa nih kayak gini nih. Jadi pokoknya karya yang gue buat sama Raga ini harus semaksimal mungkin. Jadi gue juga risetnya juga nggak main-main juga. Benar. Kayak ketika gue bikin Jawara Sejati misalnya, gue bener-bener dari studi pustaka, Oke. buku main pukulannya Pak, gue lupa tuh terbitan Gejenawi. Gejenawi, terbitan Obor, itu gue baca. Gue sempet sampai riset beneran ke guru silat, belajar gimana sih kalau kuda-kuda yang rendah yang ala Jakarta tuh kayak gimana sih, senjatanya apa sih gitu. Tahu Sayuti Kobe Betawi itu gue sampai bener-bener Bu Margaret Vantil bukunya disertasinya tentang Batavia abad 19. Kayak gimana sih kondisi sosial budayanya pada masa itu, hubungan relasi antara orang Eropa, Cina dan orang-orang katakanlah Betawi di situ kayak gimana. Ya, jadi karena gue pengen bikin karya sebaik-baiknya, gue juga harus menghadirkan skrip yang sebaik-baiknya. Tapi capek nggak? Misalkan Capek. kita ngomongin balik lagi kita sambungin dengan pekerjaan gitu. Berarti pekerjaan butuh duit ya kan? Betul. Kalau Amit, kita ngomonginnya komiknya let's say nggak laku ya kita ngomongin. Nah. Kalau ini kan beda ya, Saibul kan laku ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kaget gue juga. Loh, udah banyak banget ini yang beli. Kalau kita ngomonginnya nggak laku dan kalian collab nih. Gue pernah ngalamin juga di momen gue collab, tapi ini bukan komik sih ya. Ada komik, ya ada karya tapi kita collab aja berdua. Cuman awalnya kita punya semangat nih. Semangat yang sama, kita ngobrol saling menghargai satu sama lain. Tapi kayak ngerasa kayak capek juga ya lama-lama ya. Duitnya kagak ada. Kerjaan gue mikir doang. Habis itu capek dan juga jelas kayak masa depan gue nggak tahu nih mau dibawa kemana. Itu kalian rasain juga nggak kayak gitu-gitu? Rasain sih pasti ya. Cuma jadi pada akhirnya jadi kayak kita tuh
selalu ada target yang realistis. Oke. Misalnya kayak bikin komik, kalau misal komik itu kalau bisa kalau mau seri jangan panjang-panjang. Tamat di nomor sekian pokoknya misalnya. Jadi kalau misalnya ada kegagalan atau apa, udah cukup di situ gagalnya. Kita cari tahu yang ada kemungkinan sukses yang seperti apa sih untuk di karya berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak sesuai harapan sih ada aja. Tapi harus kita sebelum berkarya tuh harus punya batasan dulu. Oke. Batasan dalam tanda kutip, batasan yang bisa kita terima capek dan ruginya gitu. Jadi ada takarannya sebelum mulai. Jadi kan kadang-kadang orang pengen bikin komik nih, udah mulai aja dulu, gambar aja dulu, nggak kepikiran endingnya gimana, nggak kepikiran progresnya gimana, nggak kepikiran ini gimana. Jadi mulai dulu aja. Komiknya belum selesai udah capek, karena belum ada batasan yang ditentukan. Akhirnya gitu. Kalau soal masa depan, Masa depan ya. Kayak itu kan jadi sebuah pekerjaan yang tidak pasti, kita ngomongin gitu Pasti, lah ya. Kayak seniman itu jadi di semua seniman ya, nggak Memang. cuma komikus kan. Memang, Iya kan? memang. Nah itu kalian berpikir ke sana juga atau itu biarkan jadi kita kesampingkan lah, yang penting kita berkarya aja. Kalau gue untungnya ini sih, mungkin karena udah aktif di skenanya ya, udah kenal orang-orangnya gitu. Kalau gambaran ke depannya sih, mungkin untuk beberapa tahun ke depan sepertinya masih cukup aman. Dan akan selalu Coba didefinisiin amannya itu bagaimana? aman dalam artian masih ada yang beli, Oke. masih ada orang yang Pembaca bertambah ya. pembaca masih ada, orang-orang yang appreciate masih ada. Bahkan sekarang sampai ada komunitas baca komik lokal. Iya benar. Yang memang khusus mengapresiat komik-komik lokal gitu. Jadi dalam pandangan gue kayaknya ke depan beberapa tahun ke depan masih aman gitu loh. Selama kita juga harus menjaga kualitas karyanya. Soalnya kalau misalnya pembaca dikecewakan, ya nggak bakal repeat order, nggak bakal beli lagi. Benar. Salah satu caranya untuk nggak mengecewakan, kalau bikin karya harus tamat. Garis bawahi ya. Salah satu caranya ya. Ini di sini yang komen banyak. Makanya tamat ini dong, Min, tamat ini dong. Ya, itu dia. Makanya, dan itu keresahan teman-teman dari yang baca komik lokal itu kebanyakan sebenarnya komik Indonesia bagus. Oke. Nggak ada duanya, tapi yang nggak ada duanya nomor 1 doang. Nomor 1 doang. Oke. Jadi gue mau menyalahkan support komik lokal dong, tapi pada nggak tamat. Jadi kan gue jadi kayak ya udah, paling nggak kalau lu baca karya gue tamat. Gue nggak bisa menjamin teman-teman yang lain gimana, tapi kalau karya gue sama Raga kita tamat. Kalau misalnya seri mungkin nggak panjang. Kalaupun kebanyakan kita bikin one shot ya. Kayak misalnya Sahibul Hikayat one shot. Kalaupun misalnya kita mau bikin komik semacam Sahibul Hikayat lagi, itu tetap bisa dibaca sekali habis. Gitu. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan batasan yang bisa kita tanggung sebagai pengkarya gitu. Ih, profesional banget. Ini Takut banget. Guru bimbel nggak tuh? Guru bimbel nggak tuh? Seraga lu gimana? Kalau soal Masa depan. Kalau gue selalu ingat kata-kata almarhum bokap gue sih. Oke. Katanya tenang aja, seniman selalu disayang Tuhan. Masa sedap. Katanya gitu. Gile. Berat ya. Jadi kayak oke, ya udah. Jadi kayak selalu ada jalan, jangan khawatir gitu. Anjir kelihatan sih dari mukanya sih kayak Chill aja. Iya, chill aja. Ada tamam ini. Yang mikir gua ya. Project apa yang lagi dikerjakan dalam waktu dekat? Yang pasti komik ya. Komik. Yang pasti tetap ada hubungannya dengan Indonesiaan ya. Indonesia. Masih dengan Betawi? Kita lagi minggir dulu. Geser dulu nih. Geser dulu Lagi karena geser nih. Indonesia seluas ini. Kayaknya kita pengen coba ke laut deh. Gitu. Kan Lebih jauh lagi. jauhan lagi dikit. Kan sekarang kan One Piece lagi ngetren ya. Wah iya benar tuh kan kapal laut ya kan. Di Indonesia juga ada bajak laut. Kapal feri. Nah Ferry paling cuma sampai Merak doang. itu mah cuma Bangkauni Merak ya. Iya deket itu. Jadi kita mau coba ini ngulik soal bajak laut yang di Indonesia. Anjir. Ntar ditungguin aja.
Anjay, boleh. Style gambarnya juga beda sih. Ini beda lagi nih ya. Beda lagi. Oh, ini perlu ditunggu nih. Ya. Ntar kita jualan lagi ya. Lebih ini apa kid friendly. Kids friendly ya. Yoi. Mau diterbitin fisik? Fisik sih. Fisik ya, tetap fisik Soalnya apa ya, kita lebih seneng megang buku ya. Iya benar. Terus kita pamer ke orang, woi orang kampung kita bikin komik. Woi anak kampung. Nah, kita sekarang masuk ke bedah karya sang penulis dan sang tukang gambar. Kang Ilustrator. gambar. Abang-abang Kang gambar. Udah 3 terbit ya, 2 belum lama terbit, ada Saibul dan Jawara. Jawara. Sejati. Blank berarti itu ya. Blank ya. Iya. Dan Sayuti itu yang berarti yang resminya pertama tuh Sayuti berarti ya. Kalau yang indie kan tadi kan yang sebelumnya tuh yang kutang Misteri merah, Kutang berdarah. kutang berdarah. Ah. Terus kan berarti yang versi nggak indinya Sayuti ini jatuhnya indie atau enggak? Sayuti indie. Indie juga tentu Indie, ya? ah. Yang baru masuk ke Gramedia si Saibul dan juga Saibul dan Jawara. Jawara. Apa perbedaan dan kesamaan kalau dari Sayuti dulu deh, Sayuti dan Saibul nih kan dia punya punya judul mirip-mirip nih kayaknya pakai warna-warna merah gitu kan. Sayatannya nih kayaknya hampir Mirip. serupa Hampir kali mirip. ya, hampir mirip ya. Mirip. Apa perbedaannya? Kalau ini kayaknya satu action ya Sayuti ini ya. Action. Kalau ini kan horor, sebelahnya Hmm. horor kalau dari genre. Kalau dari cerita udah beda banget ya Udah kayaknya. beda banget. Pasti beda. Sayuti itu sebenarnya inspirasinya dari Pitung sebenarnya. Sepitung. Si Pitung. Nah, waktu itu gara-gara waktu di event ya, Mm-mm. Comic Con, Mm-mm. tau-tau Raga nyamperin. Mam, gua habis main Red Dead Redemption. Ngeri gak tuh? Bikin Cowboy Betawi kayaknya seru dah. Nah, kebetulan gue pernah baca dulu disertasi sejarawan Amsterdam, Bu Margaret van Til tentang perbanditan di Batavia, Oke. termasuk diantaranya Pitung. Oh. Pitung itu dia tuh ketika merampok tuan tanah sama orang-orang Belanda, itu nggak cuma pakai silat, itu insya Allah gampang diringkus kalau cuma silat doang. Bener. Dia tuh megang revolver sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang ada penyelundupan senjata api lumayan besar tuh lewat Singapura. Jadi yang megang senjata api nggak cuman aparat ya, Oke. kenil atau polisi, tapi juga para bandit itu juga megang. Pitung itu berarti termasuk bandit. Termasuk bandit. Oke. Nah, karena kan perbuatannya melawan hukum ya, meskipun alasannya jadi pahlawan rakyat. Oke. Tapi kan tetap aja dia melawan hukum. Jadi cuman kalau misalnya kita ngangkat Pitung lagi, Mm-mm. ceritanya udah selesai, orang udah pada tahu Benar. endingnya gimana. Akhirnya kita bikin karakter fiksi yang terinspirasi dari Pitung. Karena dia fiksi, jadi ceritanya lebih lentur lagi, kita bisa olah-olah lagi gitu loh. Mm. Tuh. Tapi style-nya cowboy. Soalnya cowboy, Hmm. karena kan cowboy ini kalau kita definisin bukan cowboy ya, Oke. tapi gunslinger, jago tembak. Mm. Karena kan kalau mau bikin judul kan enaknya ada rimanya ya. Oke. Pas cowboy Betawi, namanya siapa ya? Nama orang Betawi yang ada rimanya. Nah, Sayuti aja, Sayuti ada teman bapak gue namanya Sayuti. Nah, Gitu doang sebenarnya. Udah namanya Sayuti. Nggak izin-izin tuh. Gak ada izin. Udah. Pakai Iya. Sayuti. Teman bokap gue Ustadz lagi. Ustaz Sayuti Iya, kan. itu Sayuti di biasa Sayuti cowboy Betawi. Itu mah biar nyambung aja. Kan kayak siapa ya? Hanafi. Kayaknya agak kurang ini. Maksudnya F itu kayak nggak enak gitu loh di ujung. Sayuti. Oh, Sayuti cowboy Betawi. Wah, enak nih Nah, berima. Sayuti, cowboy Udah gitu Betawi. doang sebenarnya mah. Nggak ada filosofinya. Ada risetnya dalam bahkan gitu judul kayak ya udah dah ini. Iya. Risetnya dalam banget. Iya, kayak jadi ya udah, jadi bagaimana kondisi Batavia dan sekitarnya akhir abad 19 itu kayak gimana hubungan sosial ya antara orang Eropa, orang Timur Jauh itu ini Cina, Arab, Jepang itu gimana, terus orang-orang pribumi yang Jawa, Betawi itu di Batavia itu kayak gimana gitu. Dan di komik Sayuti ini meskipun action, dia itu nggak ada karakter yang baik maupun jahat. Mereka berkonflik karena memang bisa dibilang ada kepentingan satu sama lain yang saling bertabrakan. Kayak misalnya secara hukum pemerintah kolonial Belanda itu membolehkan tuan tanah itu adalah jadi waktu itu ini pemerintah kolonial Belanda itu menjual tanah itu kan tanahnya luas gitu loh, ratusan hektar
kepada orang-orang kaya, dan orang kaya yang membeli itu bebas mengeksploitasi apapun yang ada di atas tanah itu. Oke. Boleh kekayaan alam maupun orang-orang yang tinggal di atasnya. Nah, katakanlah karena tuan tanah itu secara Tuan tanahnya marah nih. marah-marah. Dulu harus ini orang Eropa kalau Palmerah tuh. Iya, orang Eropa. Jadi tuan tanah itu bebas tuh mengeksploitasi karena secara hukum dilegalkan. Tapi kan ada yang melawan dong, dan disitulah Sayuti yang berperan sebagai dia mau nolongin adiknya sebenarnya yang diculik sama centengnya tuan tanah. Centeng itu ini ya, pendekar sewaan kayak satpam lah. Nah sebenarnya Sayuti cuma mau nolongin doang ya, tapi meskipun dia mau menolong, bagaimanapun perbuatannya melanggar hukum. Karena hukum itu kan nggak punya sisi baik atau buruk ya. Hukum itu kan aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan ketika hukum itu tidak mengedepankan kemanusiaan, terjadilah konflik antara satu sama lain gitu. Itulah di dalam cerita Sayuti Koboi Betawi. Robot Koboi Betawi. Sayuti Koboi Betawi. Kayak gitu. robot ya dari jauh gini ya, mata gue sih aja ya. Gitu gaya pewarnaannya aja sih agak-agak actionnya. Ini sih style lu Mas Raga ini ya. Apa ya? Komik US banget ya? Enggak ya? Masih ya? Masih komik US ini style-nya? Itu kalau dari goretan judul emang sengaja dibuat satu genre gitu, kayak satu genre gitu, atau nggak sengaja? Emang gue kalau kayak bikin komik kebayang itu harus apa ya, judulnya bentuknya kayak handwriting gitu. Yang kayak kebayangnya gitu aja sih. Biar jadi ciri khas juga sekalian kali ya? Iya kayak ini gitu. komiknya kalian berdua nih, begini nih. Jadi, merah juga, kudu merah? Nggak mesti. Enggak, mesti. yang Sayuti kan ada 5 jilid. Nah, kebetulan yang ini kayak cocok di merah aja. Kalau ini kan merah kan kayak mungkin cocok dengan horornya kali ya. Horor, benar. Walaupun dari si penggambaran si karakter kakek-kakek itu siapa namanya? Bapak-bapak tukang cerita. Tukang cerita Si itu tukang cerita. kelihatannya kayak silat ya kan. Padahal bukan komik silat. Bukan. Yang ini kelihatannya kayak cowboy tapi sebenarnya komik silat zaman dulu tapi cowboy inspirasinya. Karena kalau Sayuti dibikinnya pakai peci lagi atau pakai ikat lagi, siluetnya sama komik-komik yang zaman dulu yang udah pernah terbit. Jadi kita pengen bikin kayak siluetnya beda nih, harusnya gimana ya? Pakai topi cowboy. Topi cowboy lah. Langsung sama aja sarung. udah. Yoi. Ini kan udah jelas nih peci, sarung, senter, sarungnya dikalungin lagi ya kan dipakai ya kan itu Pakai gesper haji ya kan. Haji. Sayutinya ini lebih cocok ya. Ini mah bukan Sayuti, ini cocoknya nih. Mukanya bule banget nih. Sean Connery ya. Sean Connery. Kalau dari kesulitan keduanya, berarti kan duluan Sayuti. Sayuti tahun berapa kemarin? Saat itu 2023. Oh 2023 Iya, ya? 2023. Saibul 2024. Sebenarnya Saibul Hikayat itu bikinnya Apa apa? lebih lama di sela-sela komik yang lain. Oh gitu. Saibul Hikayatnya kayak komik Startnya duluan Sayuti Saibul Hikayat startnya. Oh malahan Saibul duluan ya? Tapi lama bukan karena susah, lama karena kita kayak ini komik santai lah. Iya. Nyantai. Karena kan kita sebenarnya Saibul Hikayat itu awalnya adalah kita lihat genre horor itu kan selalu ada penggemarnya ya, dan kita juga senang horor juga ya. Kita senang horor, senang cerita. Kita kan kalau cowok-cowok nongkrong nih cerita pengalaman serem gitu-gitu. Bisa nggak ya kalau kita dikomikin tapi ada pendekatan Betawinya? Benar. Nah, kebetulan kalau di budaya Betawi Tengah, daerah Kemayoran, Condet gitu ya. Zaman dulu itu ada semacam ini pertunjukan namanya Sahibul Hikayat. Jadi pertunjukan cerita. Jadi si bapak-bapak tukang cerita ini ditanggap semalam suntuk cerita tuh. Biasanya kalau zaman dulu mah kayak hikayat-hikayat Abu Nawas, Aladin atau cerita-cerita ya apa? Dongeng-dongeng gitu ya. banyak. Nah, jadi itulah yang kita jadikan untuk apa ya istilahnya tukang ceritanya. Kalau di Jepang tahu Kamishibai nggak? Nggak tahu. Kamishibai itu kayak semacam pertunjukan mendongeng tapi pakai kertas. Oke. Nah, terus ada anime judulnya Yamishibai, plesetan dari Kamishibai. Kalau kami itu kan kertas. Jadi yami itu kegelapan. Terus mikir gitu, oh bisa kali nih jadi Sahibul Hikayat. Jadi itu kita pakai bagaimana kita mengedepankan pertunjukan budaya agar tetap mungkin relevan dengan zaman. Kita pakai cerita yang orang-orang sekarang suka.
dalam Horor lah. artian horor. Hmm. Dan horor kan dari dulu sampai sekarang kan semua orang suka horor. Selalu di Indonesia. ya. Selalu. Itulah terjadilah Sahibul Hikayat. Tuh. Nah, kalau dari Jawara Sejati itu udah beda lagi tuh type judulnya. Beda lagi. Iya, beda lagi. Udah gak seperti goresan kayak gini kan nih. Jawara Sejati Jawara masih Sejati. masih Mirip ya, goresan, kayak gini, masih sama- masih sama gores-goresan kayak gini ya? gitu. Masih Tapi goresan. warnanya aja ya. Warnanya beda. sendiri ya. Warnanya beda. Oh. Gitu. Itu dia kawan-kawan kita. Tiba-tiba penutup kaget ya? Wah, kaget. Soalnya seru banget ngobrol sama komikus itu. Ternyata kan Mas Tamam dari Jepangan, ternyata Mas Raga dari US. Eropa juga gayanya juga beda-beda dan masing-masing punya apa namanya tuh keunggulannya masing-masing dan membiarkan dunia menemukan dengan pasangannya. Romantis banget kayaknya. Jadi romance ya. Romance ya. Terdisip bahaya. Bahaya. Jangan. Jangan. Thank you by the way Mas Tama, Mas Siap. Raga udah Thank main you ke juga. Litaku. Ini podcast Wibu yang sebenarnya kita tuh nggak ngebahas soal apa sih, kayak teori-teori One Piece gitu nggak kita bahas. Gue nggak ngerti sebenarnya. Daripada gue dihujat ya waktu itu ngebahas teori One Piece sama komunitas One Piece. Gue nggak ngerti gue. Bahaya. Tapi kita ngebahas soal literasi. Basicnya kita dari literasi. Ya, dan kebetulan emang Gramedia kan gitu, penerbit kita kan banyak kan dari manga kan di Jepangan kan otaku dan segala macamnya ya. Ya kayaknya berarti awalnya kemarin mau masukin komikus lokal, ini cocok nih sama segmennya kita nih literasi otaku kan Jepang banget kayaknya ya. Tapi ya kita literasi ya sih sebenarnya komikus ini juga ngomongin literasi. Literasi. Gitu. Well, thank you banget Mas Tama, Mas Raga. Sukses dengan project selanjutnya dari Betawi akan geser ke daerah kelautan ya dengan adventure-nya seperti apa ceritanya ditungguin aja. Nanti buat episode selanjutnya teman-teman silakan komentar. Kalau suka dengan kami ngobrol bareng komikus hebat seperti Mas Tama dan Mas Raga, boleh komen kasih saran siapa komikus yang bisa kita ajak ngobrol dan kita bedah karya-karyanya dan kesehariannya dan masa lalunya supaya ternyata mereka tidak duduk di kubikel sambil menangis ya. Episode hari ini jangan lupa subscribe, share dan jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.